Bab 138. Abang, abang. Teriak Riani histeris langsung menuju ranjang Andika. Dilihatnya suaminya yang tadi masih sadar kini matanya tertutup dan tak merespon panggilannya. Abang, ini Riani. Maafin Riani bang, tangisnya Sambi, menciumi tangan Andika dan menggoyangkannya agar terbangun. Abang bangun, buka matanya. Riani di sini, Riani janji gak akan pergi lagi, tolong bangun. Pintanya dengan menghibah membuat siapa saja yang mendengarnya tak kuasa tak menangis. Ia kembali menepuk pipi Andika yang sebagiannya masih memar. Bangun bang, jangan tinggalin Riani. Riani gak mau hidup tanpa abang. Suara Riani hampir habis terus memanggil suaminya. Ia rebahkan sisi kepalanya di atas dada Andika dan menangis di sana. Hingga baju pasien itu basah oleh air matanya. Bangun bang, Riani sayang sama abang, Riani sayang abang, abang juga. Netra biru itu mengerjap mendengar suara yang begitu sangat dikenalnya. Ia angkat wajahnya dan ternyata benar kalau Andika yang bicara. Ulangi, Andika yang bicara. Riani menegakkan tubuhnya. Ia melihat sekeliling Bayu dan Cindy tersenyum lalu beranjak pergi keluar sedangkan para dokter entah sejak kapan keluar dari ruangan ini. Kini tinggal Riani dan Andika di sana. Riani sudah berhenti menangis meskipun masih terlihat dadanya naik turun menahan tangis. Dia melihat suami yang kini tengah tersenyum melihatnya walau dipaksakan karena bibirnya terluka. Tuhan, menganugerahkan fisik yang kuat ke abang. Abang, baik-baik saja, ucap Andika terbata. Riani yang geram karena merasa dibohongi lalu memukul dada Andika. Abang bohong. Aregegeh, teriak Riani terkejut. Maaf. Abang maaf. Teriak Riani. Andika lalu menahan tangan Riani untuk dibawa ke dadanya tepatnya ke bagian hatinya. Riani terdiam melihat wajah tampan yang begitu ia rindukan itu. Di sini yang sakit, ucap Andika terbata sambil menepuk dadanya. Namun ia merasa keadaannya terasa lebih baik. Saat kamu pergi, rasanya jauh lebih sakit daripada luka-luka ini dan harus pura-pura mati dulu supaya abang tahu kalau cinta ini berbalas. Andika terkekeh sambil menangis. Begitu juga dengan Riani. Kamu gak kasihan sama abang? Riani menggelengkan kepalanya. Riani gak kasihan sama abang. Riani sama abang. Andika tertawa lalu memboril Riani dalam pelukannya hingga Riani menunduk dan menangis di dadanya. Riani jahat bang, Riani jahat sama abang. Andika menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang jahat sayang, tidak ada yang jahat. La mengelus surai panjang istrinya dengan lembut. Berjanjilah tidak akan pergi lagi, kalau ada masalah, kita bicara. Karena kalau kamu pergi lagi, abang bisa benar-benar mati. Riani akan tetap di sini. Riani menegakkan badannya lalu melihat dengan penuh perasaan bersalah pada suaminya. Tangan Andika terulur menghapus air matanya. Meskipun nantinya abang gak akan seperti dulu lagi. Tanya Andika. Tanya Andika dengan wajah muram namun dipaksakan untuk tersenyum. Kecelakaan yang menimpanya membuat orang yang mendengar akan ngilu dan merinding. Ia menabrak sebuah mobil hingga terpental dan terseret beberapa meter lalu baru berhenti saat menabrak mobil lainnya. Belum cukup sampai di situ, Andika terjatuh dengan sebagian tubuhnya tertimpa motor. Siapapun akan meringis membayangkannya. Termasuk Riani.
Ia menjadi saksi bagaimana tubuh suaminya bersimbah darah karena memangku Andika waktu itu. Bahkan baju yang ia kenakan sekarang meski sudah dicuci di wastafel rumah sakit namun masih menyisakan noda. Riani terdiam. Tangannya terulur menyentuh wajah tampan suaminya di mana dia sering beranggapan jika Andika memiliki dua wajah yaitu tampan dan menyeramkan sekaligus. Andika memejamkan matanya menikmati sentuhan yang diberikan oleh wanita yang teramat dia rindukan tersebut melihat Riani baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun sudah cukup baginya. Seperti abang yang gak pernah capek buat mencintai Riani dan selalu maklum sama semua yang Riani lakukan, begitu juga sama Riani. Ucapnya sambil menangis. Sayang, jangan nangis. Abang suami kamu. Kewajiban abang buat selalu bahagiain kamu. Riani menangis lagi. Riani akan selalu menerima abang. Janji. Tanpa berpikir panjang lagi Riani lalu menganggukkan kepalanya berjanji pada Andika apapun keadaannya, Riani akan selalu mendampingi pria yang baru sadar kalau dia cintai dengan sepenuh hati tersebut. Meski abang gak seperti hari kemarin. Iya. Andika tersenyum. Ia mengambil tangan istrinya lalu menyapukan jari-jari cantik itu di wajahnya sendiri. Lalu ia cium ujung-ujung jari itu dan bawa ke atas kepalanya yang diperban. Riani berdebar mungkinkah ada yang tak baik-baik saja dengan keadaan suaminya. Apalagi mendengar ucapan-ucapan dokter di UGD kemarin. Bang, abang istirahat aja, abang baru sadar, ucap Riani takut jika Andika nantinya drop dengan kondisinya sendiri. Andika menggelengkan kepalanya. Ia terus membawa tangan Riani menuju kepalanya dan berhenti di sana. Keduanya saling melihat dengan pandangan sayu yang dalam. Lama keduanya terdiam sampai akhirnya Andika membuka suara. Luka di sini, kata dokter cukup panjang dan Andika menjeda sebentar ucapannya. Harus dijahit beberapa jahitan dan kemungkinan. Bang. Riani menggelengkan kepalanya lagi berharap Andika berhenti bicara tentang sakitnya dan bicara yang baik saja. Kemungkinan abang gak seperti dulu lagi. Di sini, akan botak. Riani yang terisak menangis lalu berhenti seketika. Netra biru itu mengerjap dan mulai bingung dengan ucapan Andika. Bang. Andika terkekeh meski dadanya masih sakit. Pandangi wajah istrinya dengan tatapan penuh cinta. Ia pegang kepalanya yang diperban bagian itu. Kamu tahu. Di sini, botak karena luka robek itu. Kemungkinan, tumbuhnya lama. Abang, persis profesor nanti. Gak ada rambutnya di bagian tengah kepala sini. Lihat kan. Gak sama lagi kayak dulu. Ucapnya sambil tertawa. Telucu. Sentak Riani sambil sesekali memukul pelan lengan suaminya. Andika tertawa lagi karenanya. Ia pun menangkap Riani yang menangis dan ia bawa dalam pelukannya itu. Gak apa-apa kalau suaminya gak punya rambut. Riani sayang abang, abang melebihi itu Riani. Keduanya berpelukan saling mengungkapkan perasaan masing-masing meskipun Riani terus meminta agar Andika tidur saja, namun seolah mendapatkan suntikan semangat yang luar biasa, Andika yang baru saja sadar, enggan untuk beristirahat. Dia takut saat dia membuka matanya nanti maka Riani akan pergi lagi. Oleh karenanya dia yang telah mendapatkan keajaiban dari Tuhan tak ingin menanyakan kesempatan dalam lagi dan waktu yang sudah diberikan dia ingin bahagia bersama dengan anak istrinya kelak.
Apa yang terjadi di dalam ruang rawat inap VVIP tersebut terlihat oleh keluarga Andika yang sudah menunggu di luar. Andika sudah menemukan begitu banyak keajaiban hidupnya. Bagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa menyelamatkannya dalam kecelakaan mengerikan tersebut. Iya Pak, aku pikir kecelakaan itu bisa berakibat yang buruk untuk Andika melihat dari bagaimana diagnosa dokter pada awalnya. Tapi, Tuhan memang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia memberi kesempatan hidup untuk si keras kepala itu. Dia punya anak dan istri serta ibu yang mendoakannya real. Ingat, doa ibu, menembus langit, ucap Bayu penuh kebahagiaan sambil memeluk bahu istrinya. Doa papa juga, ucap Cindy. Semoga dengan ujian ini bisa membuat Andika berubah dan lebih bisa mengontrol emosinya. Amin. Ruang rawat inap VVIP rumah sakit milik keluarga Rohichan ini menyediakan satu ruang keluarga berupa kamar terpisah dinding kaca dengan sofa besar melingkar untuk keluarga yang menunggui pasien. Begitu juga dengan ruang Andika. Bayu dan Boril serta Aprilia beristirahat di ruang itu sambil menunggu Wandi yang akan datang. Sedangkan Cindy bicara dengan Andika dan Riani. Tidur Andika, ada mama jagain Riani. Andika menggeleng. Ingin tetap terjaga begini. Meskipun ia harus istirahat total. Cindy membuang nafasnya lelah berbicara dengan Andika sama saja bicara dengan patung sedari tadi susah sekali untuk diberi tahu akhirnya dia pun membujuk Riani. Kalau begitu Riani aja ya, yang istirahat sana tuh di ruang tunggu ada sofa besar. Kamu bisa tiduran. Kak Aprilia udah suruh orang bawain baju ganti buat kamu sayang. Sama seperti suaminya tadi Riani pun menggelengkan kepala menolak ajakan ibu mertuanya. Riani mau sini aja mau temani abang, Cindy sudah sampai pada batas kesabarannya dia pun menaruh kedua tangan di pinggang. Kalian yang jatuh cinta, kenapa mama yang harus repot kayak gini sih? Coba kalau Riani nggak mau ganti baju, terus nggak mau makan, terus mau kalau sakit. Apalagi sekarang kan dia bawa janin bayi di perutnya. Otomatis makanannya juga istirahatnya harus cukup. Omel Cindy sampai membuat Riani panik karena dimarahi. Masih mau di sini? Tanya Cindy lagi dengan lantang. Membuat Riani menggeleng cepat. Enggak ma, Riani ganti baju dulu. Riani segera bangun dari kursi yang didudukinya lalu ke ruangan tunggu khusus di sebelahnya di mana sudah ada Aprilia dan Riani mengganti pakaiannya di kamar mandi. Mama kok marahin istri aku? Protes Andika. Biarin. Biar tahu kalau mama sayang dia. Andika terkekeh. Ia rindu berdebat dengan ibunya namun hal itu akan disimpan ketika sudah sembuh nantilah hanya mencium tangan sang bu dan berterima kasih karena doanya lah dia bisa selamat. Mungkin ia akan sulit menggerakkan tubuhnya. Karena banyaknya luka-luka. Namun dia bersyukur karena tidak harus dioperasi dan kini hanya melakukan serangkaian pengobatan untuk pemulihannya dari luka-luka. Dan mungkin butuh waktu agar bisa berjalan normal meski tak lumpuh seperti yang dikhawatirkan, namun Andika harus istirahat total dan satu lagi, cangkok rambut. Andika melirik Riani yang selalu curi-curi pandang saat akan ke kamar mandi yang melewati tempat tidurnya. Riani tersenyum sangat cantik kala netra keduanya beradu lalu mengucapkan sesuatu tanpa bersuara hanya dengan gerakan bibir saja. "I love you." Andika terkesiap. Bak ketua OSIS SMA tampan yang baru saja ditembak adik kelasnya, Andika memerah. Salah tingkah sendiri, jika yang menyatakan itu adalah gadis lain,
maka itu sudah biasa bagi Andika. Tapi ini seorang Riani van der Berg. Istrinya barusan menyatakan cinta. Ah, si jutek bule Pangalengan itu bisa romantis juga. I love you more. Saya benar-benar tidak tahu kalau Miss Riani yang kami kenal ternyata adalah menantu Bapak dan Ibu Rohichan. Ucap Bunda Cornelia. Ketika Elzir memberitahu kepadanya bahwa Riani adalah menantu dari keluarga Rohichan, maka dia pun segera datang ke rumah sakit pada esok harinya dan bertemu dengan Cindy serta Aprilia dan Azam yang menemani Riani di rumah sakit ini. Mereka kini bicara di sofa ruang tunggu dengan Andika yang tiduran dan Riani di sampingnya sambil terus memegang tangannya. Sesekali keduanya terlihat bercanda dengan Riani yang menggoda Andika. Dua anak manusia yang sedang dimabuk cinta itu tak peduli jika ditonton bak adegan drama di televisi sekarang. Seperti Yati Octavia yang sedang menunggui Rhoma Irama kala terbaring sakit sambil bernyanyi, "Bangkitlah hai satriaku, sembuhlah sayang, deritamu deritaku, sembuhlah sayang." Baik, lupakanlah. Terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga putra saya dan juga Riani, tapi sekarang kami bersyukur kalau keduanya sudah bisa kembali bersama lagi. Ucap Cindy. Mungkin karena masih muda juga, saya lihat Miss Riani masih labil. Benar? Berarti pada malam itu ketika saya datang untuk bertaksiah saya tidak salah lihat itu adalah Riani. Tanya Cindy pada Cornelia ketika ia menyadari sesuatu. Mama pernah lihat Riani? Tanya Aprilia. Iya Vi, yang Mama pergi sama Andika itu ke panti asuhan yang milik Bunda Cornelia ini. Mama kayak ngeliat perempuan persis sama Riani, tapi waktu itu Mama kehilangan jejak. Cornelia dan Elzir berpandangan. Mungkin benar Bu, karena malam itu ya, ia sudah berada di panti asuhan kami dan saya benar-benar sangat menyesal andai saya tahu kalau Miss Riani adalah istri dari Mas Andika. Tidak apa-apa Bunda Cornelia, mungkin ini sudah jalan takdirnya. Bukankah setiap kejadian dan peristiwa harus kita ambil hikmahnya? Ucap Cindy sambil memegang tangan Bunda Cornelia untuk saling menguatkan. Saat mau ngobrol itulah terlihat dari pintu ruang kamar rawat inap tersebut terbuka dan ternyata yang datang adalah Wandi. Riani yang sedang duduk di samping suaminya lalu terkejut. Ia melihat ke arah Andika. Suaminya itu tersenyum dan mengangguk. Riani lalu bangun dan menghampiri sang ayah. "Bapak." Riani mencegah sang ayah yang menangis ingin berlutut padanya untuk meminta maaf. Riani membantu Wandi agar bangun. Sambil tergugu menangis, Riani memeluk ayahnya itu. "Maafin Bapak Neng, maafin Bapak." Riani menggelengkan kepalanya. "Enggak Pak. Maafin Riani yang pergi gak ngasih tahu Bapak. Bapak bodoh Neng, selama ini Bapak selalu menganak-tirikan kamu, padahal kamu da anak Bapak," ucap Wandi pilu. Keduanya menangis saling melepaskan rindu dan meminta maaf. Tentu siapapun tidak berhak menghakimi akan apa yang mereka lakukan dan apa yang telah mereka rasakan dengan mengenal keluarga Lubus. Riani dan juga Wandi telah belajar apa itu arti keluarga dan apa itu arti kebersamaan. Semuanya akan baik-baik saja jika dibicarakan. Wandi melepaskan pelukannya dan Riani menghapus air mata yang jatuh dari netra yang serupa. Dengannya itu, "Bapak ge salah apa-apa?" Riani yang belum mengerti. "Pak Gusti, Neng, padahal Bapak selalu bikin susah kamu semenjak menikah sama, Bapak beneran gujrut sama Mami." Pisah. Wandi terdiam. Riani paham jika ayahnya pasti belum siap untuk bercerita, maka dari itu dia lalu mengalihkan pembicaraan.
Ayo sini Pak. Riani membawa sang ayah mendekati suaminya. Andika yang sudah merasa baikan akan bangun namun Wandi mencegahnya. Tiduran aja, gimana keadaannya sekarang Pak? Maaf, saya baru bisa menjenguk, Andika berdecak, cek, tolonglah jangan panggil Pak, saya menantu Bapak. Ucap Andika yang disambut kekeh Cindy yang entah sejak kapan menguping pembicaraan mereka dan keluar dari ruang menunggu pasien diikuti oleh Aprilia Bunda Cornelia dan juga Elsir. Panggil Andika aja. Biarpun usia kalian gak beda jauh, Andika tetap menantu Bapak. Mulai deh bahas umur.